Eh, Shalom teman-teman, Shalom Kak. selamat sore. Sore. Hari ini kita akan mengikuti ibadah remaja dengan tema God is bigger than stress. Jadi Tuhan itu lebih besar daripada stres. Stres itu kan berarti kan masalah kita. Nah, stres itu merupakan kok baru dibales, suara saya delay banget ya. Aman Kak. Lanjut Kak, lanjut. Dengan tema God is bigger than stress. Nah, stres itu pemicunya itu adalah kekhawatiran kita terhadap suatu hal. Jadi kalau misalkan ada hal yang gak kita inginkan atau ada Kak Okta ke-mute kah? Kepental kayaknya Kak. Oh, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau Kak Okta join lagi, nanti bisa dilanjut. Tapi saya take over dulu ya teman-teman. Jadi stres itu seperti tadi yang Kak Okta sampaikan, asalnya itu adalah dari kekhawatiran kita. Ya, jadi karena kita khawatir, kemudian biasanya kita terus stres. Atau kalau dengan bahasa yang lain ya gelisah, terus galau, risau gitu. Nah, akhirnya kita kemudian menjadi stres. Nah, kalau teman-teman lihat atau sempat dengar lagu yang saya share kemarin tuh Romai Rama menguraikan banyak sekali penyebab stres. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dari bagaimana cara Tuhan Yesus menyikapi stres. Ya. Untuk mengawali kebaktian remaja kita mau menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
Baik, kalau gitu saya bisa minta tolong ke Andre untuk membuka kebaktian kita dalam doa, Andre. Oke Kak, oke. Sip. Terima kasih. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul dan bersekutu pada sore hari ini, walaupun dengan banyak kekurangan, ya Bapa. Tapi kami selalu bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Dan kami mohon Bapa, berkatilah ibadah kami pada sore hari ini, supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir tanpa ada kendala satupun, Bapa. Sebentar kami akan memulai, Bapa. Kiranya tangan-Mu yang akan memberkati, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami naikkan doa pembukaan ini kepada kehadiran-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Amin. Amin. Terima kasih, Andre. Iya, Teman-teman, seperti biasa sekarang kita mau masuk ke wacana ya. Makasih Andre. Wih, makasih Kak Okta sudah kembali. Iya, Kak. Ya, Kak. Kak Okta, sekarang kita udah masuk di ice breaking nih, atau yang kita kenal sebagai wacana. Tapi wacananya bukan dalam pengertian ini ya teman-teman ya. Wacana itu artinya waktunya cairkan suasana. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk mencairkan suasana dengan cara seperti ini ya. Nanti kan sama kita sekarang ini udah ada saya, ada Andre, ada Jonathan, ada Lisda, ada Bu Novi, ada Sarah. Nah, teman-teman remaja berarti Andre, Jonathan, Lisda, sama Sarah. Nanti saya akan sebutkan namanya, terus teman-teman menyebutkan sesuatu yang teman-teman ketahui tentang orang yang saya sebut berikutnya gitu ya. Misalnya gini, kita mulai aja, kita mulai. Andre, bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Andre bisa sebutkan satu hal yang kamu tahu tentang Jonathan? Putih. Iya. Oke. Jonathan putih ya. Jonathan seragam sekolah? Oke. Nah, sebaliknya Jonathan. Jonathan bisa dengar suara saya, Jonathan? Ya. Oke, Jonathan bisa sebutkan sesuatu yang Jonathan tahu tentang... Ciri-ciri fisik ya. Iya, boleh ciri-ciri fisik, boleh rumahnya di mana, boleh sekolahnya di mana, boleh makanan kesukaannya apa. Kalau Jonathan, apa yang Jonathan ketahui tentang Andre? Kurus. Wah, parah kan. Iya, oke, nggak apa-apa. Kalau selain kurus apa Jonathan? Rambutnya panjang. Oh gitu ya, Andre rambutnya panjang. Oke, sip. Kata siapa orang saya botak ini? Iya, Tahunya panjang. yang botak bisa panjang, yang panjang bisa botak. Nggak apa-apa, Andre. Tapi botaknya bukan karena stres kan ya? Bukan, bukan. Oke. Iya, kalau Sarah bisa dengar suara saya, Sarah? Halo, Sarah. Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, kalau Sarah bisa sebutkan sesuatu yang Sarah tahu tentang Jonathan? Selain dari fakta tentunya bahwa namanya Jonathan gitu. Sarah kenal nggak sama Jonathan? Atau belum pernah ketemu ya? Halo, Sarah. Kak maafin Mbak. Sesi apa ya? Oh, sekarang ini Kak, ice breaking wacana. Sekarang ice breaking Kak Okta. Nah, kalau Kak Okta bisa nyebutin sesuatu tentang Sarah nggak Kak Okta? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman, kita nggak perlu kecil hati ya, karena
mungkin kendala jaringan atau yang lain. It's okay, yang penting kita tetap berusaha untuk bisa mengikuti kebaktian kita pada saat ini. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut dulu ya. Kita akan lanjut dulu. Sebentar, oke. Nah, itu tadi wacana kita, walaupun singkat dan mungkin agak sedikit garing ya. Tapi kita bersyukur bahwa ternyata kita mengenal satu sama lain yang ada di sini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat hidup kita ya, di dalam seminggu ini, ataupun selama hidup kita lah, yang mungkin udah 11, udah 12, 13, 14, 15 tahun gitu, maka kita akan lihat bahwa hidup kita itu tidak lepas dari yang namanya khawatir ya. Nah, ketika kita khawatir, bisa jadi teman-teman ya, kita melakukan sesuatu yang justru bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Nah, tahukah teman-teman bahwa khawatir itu sendiri sebetulnya kan udah merupakan suatu dosa ya, karena kita meragukan penyertaan Tuhan. Nah, belum lagi ketika kita khawatir, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan nggak suka. Nah, oleh sebab itu, mari kita mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kalau memang kekhawatiran seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang justru mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman diberi kesempatan untuk mengakui secara pribadi dulu. Selanjutnya saya akan memimpin di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kami mengakui bahwa kami seringkali lemah. Kami seringkali khawatir, kami seringkali takut, cemas akan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Di dalam kekhawatiran itu tidak jarang kami mengatakan, kami memikirkan, bahkan berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Untuk hal-hal yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang kami lakukan, yang mendukakan hati Tuhan itu, kami memohon pengampunan-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk semakin bersandar pada penyertaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan dengan pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Oke. Ya, teman-teman, kita mau masuk ke perenungan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu lagu dari PKJ 103, judulnya Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Kebenarannya,
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau di dalam hidup kami Tuhan menganugerahkan kesempatan-kesempatan. Saat ini kami mau memakai salah satu kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memberi kami iluminasi, Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan dan terlebih lagi memberi kami kekuatan untuk bisa melakukannya dengan baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, karena jumlah kita pada hari ini nggak terlalu banyak, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang seperti disampaikan Kak Okta tadi, temanya adalah God is greater than stress. Oke. Nah, teman-teman kemarin ada nggak yang sempat mendengarkan lagu yang saya rekomendasikan untuk didengar tuh? Andre, kamu dengar nggak, Andre? Lagu apa? Oke. Lagu yang kemarin di grup saya share itu lagunya itu lagunya Rhoma Irama ya, judulnya Stress. Oh, Ada yang sempat dengerin? Jonathan sempat dengerin nggak, Jonathan? Halo Kenapa? Jonathan. Ya, kemarin kamu sempat dengerin lagu yang Iya. saya share di grup itu nggak? Belum sih. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Ini ngecek aja. Kalau Sarah, sempat dengerin nggak Sarah? Oke. Nggak apa-apa. Enggak, Kak. Nggak ya? Nah, di lagu itu tuh, Rhoma Irama, itu dia menyebutkan beberapa penyebab stres yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi soal keuangan, soal penghidupan gitu. Nah, tapi hari ini kita mau melihat apa sih yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus sebagai Raja Alam Semesta ya, Allah yang firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau Rhoma Irama kemarin Raja Dangdut, nih kita mau dengar apa kata Raja Alam Semesta ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di slide yang di hadapan teman-teman ini, itu kan antara kata Tuhan sama stres itu ada tempat yang kosong ya, ada semacam titik-titiknya gitu. Anggaplah itu titik-titik, teman-teman. Nah, kalau teman-teman suruh ngisi, suruh nambahin sesuatu di antara kata Tuhan dan stres, itu teman-teman kira-kira bakal nambahin apa? Sarah dulu deh, Sarah. Kira-kira kalau Sarah diminta untuk ngisi yang di tengah-tengah antara Tuhan dan stres itu akan nambahin apa? Misalnya, Tuhan sedang stres, gitu. Kalau Sarah mau nambahin apa, Sarah? Di antara kata Tuhan dan stres. Ngomong-ngomong, slide saya kelihatan kan ya, teman-teman? kelihatan. Oke. Ya udah, Andre dulu deh. Kalau kamu suruh ngisi, Andre, bakal ngisi apa, Andre, di antara Tuhan dan stres ini? Kalau saya Tuhan anti stres. Tuhan anti stres ya. Oke, Tuhan anti stres. Kita ke Jonathan. Kalau Jonathan diminta untuk ngisi yang tengah-tengah ini bakal ngisi apa, Jonathan? Di tengah Tuhan sama stres itu ya. Iya, betul. Kalau tadi Andre kan bilang Tuhan Menghilangkan. anti stres. Gimana? Kalau kamu bilang apa, Jonathan? Tuhan menghilangkan. Oh, Tuhan menghilangkan stres. Mantap. Oke, bersama Tuhan semua jadi santuy gitu ya. Kan Oke. Tuhan bersama orang-orang yang santuy, Kak. Oh iya, benar. Kalau orangnya tegang-tegang gitu bisa diragukan tuh Tuhannya di mana gitu ya. Katanya bareng Tuhan tapi kok dikit-dikit bacok gitu.
Oke. Kalau Sarah, Sarah bakal isi apa nih? Kita balik lagi ke Sarah ya. Sarah bisa dengar suara saya? Oke, nggak apa-apa. Kak Okta deh, Kak Okta. Kak Okta ini kan di tengah-tengah kata Tuhan sama stres kan ada tempat kosong nih, Kak Okta. Itu kalau misalnya Kak Okta disuruh ngisi yang kosong itu, Kak Okta bakal isi apa tuh Kak di situ Kak? Oh, hari ini jaringan kita ajaib ya. Nggak apa-apa teman-teman, jangan putus asa, kita lanjutkan sebisanya ya. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang sudah ngasih tanggapan. Tadi kalau Andre bilang Tuhan anti stres, Jonathan bilang Tuhan menghilangkan stres. Nah, kalau saya teman-teman, kalau saya boleh ikut berpendapat, nah saya akan ini nih, saya akan kasih mana dia ya? Saya akan kasih, oh ya, saya akan kasih ini nih teman-teman di antara Tuhan dan stres ya. Nah ini dia nih. Jelas nggak ya? Mudah-mudahan jelas nih. Teman-teman tahu nggak ini tanda apa nih? Kalau di matematika. Belum ada, Kak. Belum ada. Slide-nya masih Tuhan jarak stres. Oh, belum kelihatan ya. Iya. Sekarang udah. Belum, Kak, Belum. masih tetap. Masih tetap ya. Iya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, sekarang kelihatan? Kalau di saya masih belum, Kak. Oh, belum. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kelihatan Kak, cuma memang harus di zoom begitu. Harus Di di zoom saya ya. loading, Kak. Iya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau saya diminta untuk ngisi yang di tengah-tengah itu, saya akan berikan tanda lebih besar. Ya. Oh, Teman-teman tahu tanda lebih besar ya kalau di matematika itu. Itu jadi kalau dibaca Tuhan lebih besar daripada stres. Nah, nanti kita lihat ya, kita sering bilang, oh iya Tuhan lebih besar dari segala sesuatu, Tuhan lebih besar dari gunung, Tuhan lebih besar dari apa, alam semesta gitu ya. Tapi kita nanti akan lihat kenapa kok Tuhan juga bisa kita bilang lebih besar daripada stres. Nah, untuk bisa memahami itu, teman-teman, sebentar ya. Ini, ya oke. Nah, untuk bisa memahami kenapa Tuhan itu lebih besar daripada stres, mari kita baca dulu Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Kalau teman-teman mau buka Alkitabnya silakan. Kalau teman-teman mau mengikuti pembacaan yang ada di layar juga silakan. Nah, ini udah ada Ginda nih. Halo Ginda, bisa dengar suara saya Ginda? Halo Kak. Hai Ginda. Ya, puji Tuhan bisa gabung ya. Oke. Ginda boleh tolong saya untuk bacakan ini Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 27 ini bagian yang pertama. Silakan Ginda. Slide-nya kelihatan kan di tempatnya Ginda ya? Sampai ayat berapa, Kak? Ini yang ada di slide ini. Jadi dari ayat 22 sampai 27 Ginda. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Ya, lanjut.
Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak memuai dan tidak mempunyai gudang dan atau lubang, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Oke, lanjut. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Oke, makasih Ginda. Ya, teman-teman, kita mau lihat bagian pertama ini dulu ya. Bagian pertama ini, Yesus berkata kepada siapa di sini, teman-teman? Kepada murid-muridnya ya. Iya, Kak. Ya, kepada murid-muridnya. Jadi, apakah itu termasuk kepada kita juga sekarang? Ya, tergantung jawabannya. Kalau teman-teman merasa mengikuti dan merasa dirinya adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka kata-kata itu juga kata-kata yang disampaikan di sini nih, yang ditulis merah semua ini, yang menandakan nih kata-katanya Tuhan Yesus, itu juga berlaku bagi kita semua, bagi saya dan bagi teman-teman. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, gitu ya, kata Tuhan Yesus ya. Nah, lalu di sini Tuhan Yesus tuh memberikan dua contoh. Kira-kira Tuhan Yesus mau mengatakan begini, kamu pernah nggak lihat burung-burung itu ya? Burung-burung itu kalau teman-teman perhatikan, dia itu ikut menabur benih, atau dia cuma cari makan dan tinggal makan apa yang ada? Ayo, jangan-jangan ada yang pelihara burung tapi nggak pernah dikasih makan nih. Gimana teman-teman? Apakah burung-burung itu ikut menabur? Nanti kalau udah panen baru dia ikut makan, atau dia nyari aja, memang dia terbang nyari di mana ada makanan. Nyari, Kak. Nyari ya? Nyari sendiri gitu, iya. Ya, nyari sendiri. Jadi burung-burung itu nggak menabur kok. Yang menabur kan petani ya. Iya. Burung-burung itu nggak menabur, tapi dia dikasih makan. Burung-burung juga nggak nyimpen, tapi kok makanan burung ada aja gitu loh. Kayak kira-kira gitu ya. Jadi biasanya yang nyimpen makanan itu ya kita, entah itu petani atau ya orang-orang seperti kita ini ya. Jadi kalau kita punya makanan, kita simpan, kita taruh di dalam lumbung. Tadi bukan lubang ya Ginda ya, lumbung, di tempat menyimpan makanan. Burung-burung itu nggak punya lumbung, tapi dia diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita itu jauh melebihi burung-burung itu ya. Siapa yang di sini merasa bahwa hidupnya seperti burung? Burung dalam sangkar mungkin ya. Nah, itu kita tuh jauh melebihi burung-burung itu. Kenapa kita harus khawatir? Gitu ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan nih, siapa sih di antara kamu yang gara-gara khawatir itu bisa manjangin hidupnya jadi sehasta gitu. Itu kurang lebih Tuhan Yesus mau bilang gini, emangnya kalau kamu khawatir, terus hidupmu jadi lebih panjang? Emangnya kalau kamu khawatir, terus masalah hidupmu jadi selesai? Gitu Enggak. ya. Emangnya kalau, ya betul, enggak Andre. Jadi emangnya kalau kamu khawatir, misalnya ada hal buruk yang akan terjadi, itu terus jadi nggak terjadi, ya akan terjadi juga gitu. Ya. Jadi kekhawatiran itu nggak membuat hidup kita jadi lebih panjang sehasta pun. Tapi kenapa kita khawatir? Gitu. Nah terus perumpamaan yang kedua itu Tuhan Yesus mengatakan, perhatikan tuh bunga bakung ya. Bunga bakung tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Nah, kalau teman-teman ingat Raja Salomo ya. Raja Salomo itu karena dia raja dan dia adalah raja dari kerajaan Israel ya. Tukang pintalnya banyak, kalau sekarang ya tukang jahitnya banyak gitu. Dia mau baju apa tinggal minta nih tolong jahitin saya baju dari baju warna biru dari kain katun, kain apa, kain wol misalnya gitu ya. Tinggal tinggal minta dan itu akan dikerjakan. Tapi bunga-bunga bakung yang indah itu dia tidak menenun loh. Dia udah ada dengan apa? Dia sudah tercipta dalam keadaan seperti itu. Dan itu Tuhan Yesus mengatakan Salomo itu baju-bajunya yang paling bagus pun itu nggak pernah nggak pernah sebanding dengan bunga-bunga bakung yang tidak pernah memintal itu. Padahal Salomo tukang jahitnya banyak ya, tapi bajunya nggak pernah lebih bagus daripada bunga bakung. Oke, itu ya teman-teman. Jadi bagian yang pertama Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, artinya berkata kepada kita juga. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian dan hidup itu lebih penting daripada makanan. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua saya bisa minta tolong sama oke. Sarah. Sarah bisa dengar suara saya, Sarah? Bisa, Kak. Bisa ya. Supaya balance tadi Ginda cowok udah, nah kita pengen dengar suara remaja putri nih. Lukas 12 ayat yang ke-28 sampai ayat 34 nih yang tampil di screen ini sekarang. Sarah. Jadi Silakan. jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian, didandani Allah. Terlebih lagi kamu hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambah juga kepadamu. Janganlah takut, hai kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan negat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, makasih Sarah. Nah, teman-teman, bagian yang kedua ini diawali dengan sebuah contoh lagi ya, contoh yang ketiga. Jadi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api itu didandani secara demikian, ya, dengan sebegitu rupa itu didandani oleh Allah. Apalagi kamu. Nah, teman-teman tahu ya bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada ciptaan lain yang dikatakan diciptakan seperti itu menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau rumput, teman-teman pernah main sepak bola ya di lapangan rumput. Nah, itu rumputnya teman-teman apakan tuh kalau main sepak bola? Diinjek-injek ya. Iya, Kak. Nah, rumput yang diinjek-injek aja itu didandani oleh Allah gitu. Apalagi kita, ya manusia yang diciptakan oleh Allah dengan menurut gambar dan rupanya Dia gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus mengingatkan lagi, jadi jangan kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau yang akan kamu minum, dan jangan cemas hatimu. Nah, ini yang luar biasa sekali nih teman-teman ya. Di situ dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Nah, teman-teman, kalau saya boleh ngambil contoh dua dari teman-teman deh, satu dari Ginda sama satu dari Sarah ya. Hal apa sih yang teman-teman berdua paling khawatirkan pada saat ini? Ginda sekarang lagi khawatir soal apa, Ginda? Halo, Gin. Oke. Kalau Sarah, oh oke, Ginda terlempar ya. Kalau Sarah sekarang lagi khawatir soal apa sih belakangan ini, Sar?
Nilai ulangan. Oke, nilai ulangan ya. Sip, nilai ulangan. Terima kasih Sarah. Jadi kemarin habis musim ulangan gitu ya, terus khawatir nilai ulangannya bakal gimana gitu. Begitu Sarah? Oke, ya. Jadi teman-teman, apakah kita atau apakah Sarah sebagai orang yang mengenal Tuhan itu, kalau tadi kan Sarah khawatir mengenai nilai ulangan ya. Apakah orang lain yang tidak mengenal Tuhan itu nggak khawatir tentang nilai ulangannya? Menurut teman-teman gimana? Ada yang khawatir, Kak, ada yang enggak. Ada yang khawatir, ada yang... Jadi sama aja ya. Sebetulnya sama aja kan? Sama. Jadi orang yang mengenal Allah ya khawatir tentang nilai ulangannya. Kita ya yang sudah mengenal Tuhan ini khawatir tentang nilai ulangan kita. Teman-teman kita yang sekolah di madrasah juga khawatir tentang nilai ulangan dia gitu ya. Jadi sama. Nah, hal-hal itu teman-teman, hal-hal yang dikhawatirkan tadi itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, teman-teman kalau pernah dengar kata ini ya, sekarang lagi musim nih orang mengucapkan kata ini ya. Orang bilang kafir. Jadi semua itu tuh dicari oleh bangsa-bangsa kafir. Jadi kalau kamu khawatir mengenai makanan, mengenai pakaian, mengenai minuman, itu artinya Tuhan Yesus mengatakan kamu sama aja kayak orang kafir. Nah, kita kalau dikatain kafir kan panas ya hati kita ya, sebel ya. Wah, sialan nih orang ngatain kafir. Nah itu Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu khawatir tentang makanan, tentang hidupmu, ya itu kamu sama aja kayak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah karena semua itu makanan, minuman, pakaian itu juga seperti tadi nilai ulangan itu juga dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tuhan tuh tahu teman-teman apa yang kita butuhkan. Pakaian, makanan, minuman itu Tuhan tahu. Ya. Nah, karena Tuhan tahu, kita nggak perlu khawatir soal itu karena Tuhan pasti menyediakan. Tugas kita apa? Tugas kita carilah kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu ya. Nah yang bagian yang terakhir itu teman-teman ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya teman-teman kalau teman-teman punya sesuatu yang teman-teman anggap berharga ya, misalnya tadi saya ngasih contoh binatang peliharaan gitu. Pada saat kita punya seekor binatang peliharaan atau 2 ekor atau 3 ekor yang kita sayang sekali, yang kita anggap sangat-sangat berharga, itu rasanya kita pengen selalu berada sama dia gitu ya. Lagi pergi, misalnya kita punya peliharaan baru kura-kura, dulu saya pernah pelihara kura-kura itu teman-teman. Saya beli dari teman saya, kura-kura ini lucu sekali gitu ya. Kalau saya lagi stres, ngelihat kura-kura ini kayak nggak ada beban hidupnya gitu. Jadi ketika saya lagi sekolah itu bawaannya pengen pulang karena pengen ngeliatin kura-kura itu. Nah inilah yang Tuhan Yesus maksud, di mana hartamu berada, artinya apa yang kamu anggap berharga itu ada di mana, disitulah hatimu berada. Makanya Tuhan Yesus bilang, kumpulkan harta di sorga. Jangan sampai nih teman-teman ya, gara-gara kita khawatir, gara-gara kita ini khawatir seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita justru fokus kepada hal-hal yang di dunia ini aja gitu. Misalnya, aduh saya khawatir nanti kalau ulangan ini jelek gimana ya. Saya nyontek aja deh. Gitu. Padahal itu hal-hal yang coba kalau kamu nyontek, apakah itu akan kamu bawa ke sorga nanti? Kan enggak gitu. Enggak. Gitu. Lalu wah, gimana ya kalau misalnya nanti saya nggak punya uang, nggak bisa jajan, nyuri aja deh. Gitu. Itu semua karena kita khawatir kemudian melakukan hal-hal seperti itu, teman-teman. Ya, sesuatu yang memang kita fokusnya itu cuman buat yang hari ini dan saat ini. Nggak mikir tuh ke depannya gimana. Gitu. Oke, nah sekarang kita akan masuk lebih jauh ke bagian-bagian tadi ya. Nah ini teman-teman, sebelum kita bicara lebih lanjut,
Kalau kita nih yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, siapa nih yang mau komen? Silakan. Kalau Ginda yang mana, Gin? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup, Gin? Atau makan untuk minum? Oh, Ginda kelempar lagi. Oke. Jonathan deh, Jonathan. Kalau Jonathan yang mana nih kira-kira? Hidup untuk makan atau Yang makan kedua. untuk hidup? Yang kedua ya. Makan untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan ya. Oke, sip. Nah, untuk yang nomor 2 mungkin saya tanya ke Kak Okta deh. Kak Okta, kalau yang poin kedua nih Kak Okta. Kak Okta yang mana kira-kira? Berpakaian supaya supaya tubuh terlindungi atau mengubah tubuh agar sesuai dengan pakaian. Halo Kak Okta. Lempar lagi kayak Kak Okta. Lempar lagi ya, oke. Ya udah kita balik lagi ke Sarah. Halo Sarah. Nggak apa-apa, kita nikmati aja apa yang ada ya. Kalau Iya. menurut Sarah, berpakaian supaya melindungi tubuh atau mengubah tubuh agar sesuai dengan pakaian? Halo, Sarah. Oke, mungkin putus-putus ya. Nah, menurut teman-teman yang bisa ini deh, yang bisa dengar, gimana menurut kalian berpakaian supaya melindungi tubuh atau Iya, kalau saya yang itu, Pak. berpakaian supaya melindungi tubuh ya? Kenapa Iya. bukan melindungi kenapa bukan mengubah tubuh agar sesuai dengan pakaian? Kalau Kalau mengubah tubuh agar sesuai pakaian tuh menurutmu pengertiannya gimana, Andre? kalau menurut saya Saya pilih kita yang kayak pertama, Kak. ya, ada Kak. Ayo Kak. Maaf tadi kelempar lagi. Ya nggak apa-apa, Kak. Oh, kalau Kak Okta pilih yang pertama ya, berpakaian supaya melindungi tubuh ya. Kenapa Kak bukan mengubah tubuh agar sesuai pakaian, Kak? Halo Kak Okta. Oke. Ya, gimana Andre? Tadi Andre kamu mau bilang sesuatu ya. Kenapa bukan mengubah tubuh agar sesuai sama pakaian? Kalau menurut saya sih mengubah tubuh sesuai dengan pakaian, jadi kita kayak ngikutin pakaiannya aja, misalnya pakaiannya bagusnya buat ini, jadi ntar tubuh kita diubah-ubah gitu ya, Kak. Gitu ya. Iya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah menyaksikan itu ya, drama Korea, kita melihat bahwa tubuh artis, aktris ya terutama, pemeran wanita Korea itu kecil-kecil gitu ya. Saya nggak bilang Iya. bahwa itu adalah salah gitu punya tubuh kecil, tapi kalau misalnya itu dilakukan dengan mengubah tubuh agar sesuai dengan pakaian gitu, ini yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi jangan salah fokus gitu teman-teman ya. Jangan justru kita mengorbankan tubuh kita agar sesuai dengan pakaian gitu. Agar pakaian itu terlihat bagus, lalu kita akhirnya mendapatkan pengakuan, oh bagus ya gitu. Ini bukan bicara soal kesehatan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya masalah kelebihan berat badan, tentu teman-teman harus berusaha supaya berat badannya ideal. Ini soal kesehatan. Tapi kalau teman-teman merasa tidak pede, ya karena tubuhnya itu nggak ada yang cocok sama pakaian yang dimiliki, nah teman-teman berarti sudah masuk ke dalam jerat kekhawatiran itu. Ya, kalau teman-teman ingat tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada 2 anugerah yang utama yang Tuhan kasih, yaitu hidup dan tubuh. Teman-teman, kalau teman-teman menyadari ya bahwa dengan 2 ini saja, itu teman-teman sudah bisa melakukan segala hal yang perlu teman-teman lakukan.
ketika kita hidup, ya mungkin kita ada saatnya lah merasa lapar gitu. Mungkin sekarang juga lapar ya teman-teman. Tapi hidup kita masih kok, masih ada. Hidup kita masih milik kita nih sekarang. Ya, masih kita punyai hidup kita ini. Jadi kita masih bisa beraktivitas ya seperti sekarang ini walaupun lapar tapi kita masih bisa melaksanakan kebaktian remaja gitu. Nah, bagaimana dengan hidup untuk makan? Hidup untuk makan ini kalau teman-teman lihat sekarang ya itu yang lagi rame adalah wisata kuliner. Waduh, ini pandemi nggak hilang-hilang loh. Kenapa emangnya? Ya kan jadi nggak bisa wisata kuliner, nggak bisa kulineran gitu. Loh. Ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup sebetulnya? Padahal Gitu mah ya. untuk kenyang-kenyang juga ya, Kak. Lah iya, gitu. Jadi itu yang perlu jadi pertanyaan. Jadi teman-teman ada 2 anugerah yang utama yang Tuhan berikan yaitu hidup dan tubuh. Meskipun tubuh teman-teman mungkin tidak sempurna gitu ya, saya nggak tahu. Tapi toh itu adalah tubuh. Tubuh yang bisa kita pakai untuk melakukan banyak hal. Jadi makanya Tuhan Yesus mengatakan hidup lebih penting daripada makanan dan minuman tentu ya. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita malah justru berpikir dan khawatir tentang makanan dan minuman seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Kamu jangan khawatir tentang makanan dan minuman atau tentang pakaian loh. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Kamu merasa kamu khawatir bahwa kamu nggak akan bisa makan, tapi ternyata kamu hidup kok. Gitu. Jadi mana yang lebih penting? Apakah kamu memang mengejar makanan lebih daripada mengejar hidup? Gitu ya. Nah, lalu jangan khawatir tentang apa yang akan kamu pakai. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian lo. Ternyata kamu misalnya ya, kalian merasa khawatir, aduh Kak, aku sejak udah setahun nih belum beli baju baru. Tapi ternyata pakai baju yang lama juga nggak gatel-gatel gitu kan badannya. Tapi tetap baik-baik aja ya. Jadi itu yang Tuhan Yesus tadi maksudkan. Bahwa hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian ya. Jadi kalian jangan khawatir masalah pakaiannya, jangan khawatir masalah makanannya, tapi bersyukurlah bahwa hidup masih kalian miliki, tubuh masih kalian miliki. Jangan khawatir tentang aksesorisnya gitu loh. Jangan khawatir tentang pelengkapnya ya. Pakaian itu kan supaya tubuh nggak kedinginan aja gitu, nggak kepanasan. Makanan itu ya supaya kita bisa bertahan hidup. Tapi kalau kita nggak bisa makan dan Tuhan memelihara hidup kita dengan cara yang lain, ya bukankah hidup itu yang lebih utama daripada makanan, gitu ya? Oke. Nah, berikutnya teman-teman. Nah, ini kita mau tanya kenapa ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa anugerah Tuhan itu adalah hidup dan tubuh. Coba teman-teman nanti teman-teman bisa renungkan ini ya. Bahwa kalau semua itu diambil, ya kalau semua itu diambil, kita masih tetap punya hidup dan tubuh kok. Tadi teman-teman yang khawatir tentang nilai ulangan ya, apakah kalau khawatir tentang nilai ulangan, kemudian nilai ulangan yang harusnya emang jelek jadi bagus gitu? Enggak juga kan ya. Ya jelek aja nanti gitu. Tapi seandainya pun nilainya jelek, ya, kemudian terpaksa nggak naik kelas, terpaksa banget nggak naik kelas. Bukankah selama masih ada tubuh dan hidup, kita masih bisa mencoba di tahun berikutnya untuk melakukan dengan lebih baik? Ya, itu contoh dari apa yang disampaikan Sarah tadi. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan anugerah yang utama, yaitu hidup dan tubuh, kenapa kita khawatir tentang makanan, minuman, pakaian, mungkin ulangan, apalagi yang teman-teman khawatirkan? Takut nggak bisa keterima Kak di universitas pilihan saya loh. Kan selama masih ada hidup dan tubuh, selalu masih bisa dicoba terus. Ya. Nah, teman-teman, karena ini semua kita
Jadi bisa menyimpulkan dua hal yang di bawah ini. Yang pertama adalah God is good all the time. Tuhan itu baik dan selalu baik. Kenapa begitu? Ya. Karena apa yang Tuhan lakukan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Nah, lalu yang kedua, kenapa kok kita bisa sampai pada tema tadi ya, Tuhan itu lebih besar daripada stres. Nah, sebelum saya sampai ke sana, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan, kenapa sih kita bisa bilang bahwa kalau God is good all the time, kita selalu ucapkan ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi kalau kita katakan Tuhan lebih besar daripada stres, kenapa menurut kalian teman-teman? Menurut Christine dulu deh, Christine. Halo Christine. Oh, tapi Christine tidak tergabung audionya ya. Christine bisa dengar suara saya? Halo. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut Sarah, kenapa sih menurut kamu Tuhan itu lebih besar daripada stres? Oh, nggak kedengeran juga ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, tadi Andre sama Jonathan kan sudah ngisi tuh ya, di tengah-tengah antara Tuhan dan stres itu katanya Tuhan itu anti stres atau Tuhan itu menghilangkan stres. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman terpikir ya seperti ini misalnya? Ketika kita mengalami sesuatu yang kurang baik, pernahkah teman-teman mengalami bahwa ternyata sesuatu yang kurang baik itu karena pertolongan Tuhan itu akhirnya jadi baik, gitu. Misalnya teman saya itu pernah nggak naik kelas ya, Terus gara-gara dia nggak naik kelas itu, dia dimarahin habis-habisan tuh sama orang tuanya katanya. Kamu kenapa nggak naik kelas gini? Terlalu banyak main sih, gitu ya. Lalu orang tuanya, dia cerita sama saya bahwa orang tuanya itu mengatakan satu kalimat yang menusuk di hati dia ya. Dia bilang bahwa papa sama mama kecewa sama kamu, gitu. Nah kalimat itu tuh menusuk di hati dia bahwa oh iya ya ternyata saya menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup saya dan itu membuat papa mama saya kecewa. Akhirnya di tahun berikutnya dia kejar tuh semua ketinggalannya ya, dia kejar. Nah, di akhir tahun ajaran itu dia berhasil menjadi 3 besar teman-teman ya di kelasnya. Dan sampai dengan dia lulus sekolah di SMA itu dia tidak pernah tidak berada di 3 besar. Jadi selalu 3 besar. Padahal pernah nggak naik kelas gitu ya. Jadi apa yang kelihatannya hal yang buruk di tangan Tuhan itu bisa Tuhan balik menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Nah itulah sebabnya kenapa teman-teman bahwa Tuhan itu lebih besar daripada stres kita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Jadi kalau kayak tadi Sarah khawatir tentang nilai ulangannya gitu ya. Nggak perlu khawatir. Karena Tuhan lebih besar daripada itu. Bahkan kalau nanti ternyata nilai ulangannya Sarah beneran jelek sekalipun, di tangan Tuhan itu bisa Tuhan balik menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk Sarah. Asalkan Sarah mau mengikuti pimpinan Tuhan ya, belajar lebih baik tentu. Gitu. Jadi Tuhan lebih besar daripada stres karena segala sesuatu yang kita khawatirkan, hal-hal buruk itu ya teman-teman, kalaupun terjadi, maka di tangan Tuhan itu bisa dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Nah, terakhir saya mau tutup dengan ini nih. QOTD. Kalau tadi ngomongin soal pakaian, biasanya orang bilang OOTD ya. Outfit of the day. Kalau QOTD ini ada yang tahu nggak apa nih QOTD? Ada yang tahu teman-teman QOTD? Iya,
ya. QOTD ini adalah quote of the day. Ya, quote of the day. Quote of the day-nya bilang gini nih teman-teman. Stres akan masa depan tidak akan menambah sehasta pun pada jalan hidup. Ya. Kalau kita khawatir itu kita khawatir tentang apa yang akan terjadi di depan nih biasanya ya, bukan yang udah lewat kita khawatirin. Kalau udah lewat ya udah lewat, ngapain kita khawatir lagi, udah ketahuan hasilnya kan. Tapi kita stres biasanya berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Stres akan masa depan tidak akan menambah sehasta pun pada jalan hidup kita ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Justru stres bisa memperpendek jalan hidup kita. Ya enggak? Kalau kita stres karena khawatir kemudian kita jadi sakit ya. Bukannya kita menghindari hal yang buruk, malah kita justru dapat hal yang buruk. Nah, maka kalau supaya enggak seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jalani hidup kita hari demi hari ya. Kita enggak usah khawatir tentang masa depan. Aduh nanti gimana ya itu ya ulanganku yang tadi aku kerjakan besok nilainya gimana. Nggak usah khawatir tentang masa depan. Jalani hidup kita hari demi hari ya. Hari ini ya hari ini, besok ya besok. Gitu. Bersama dengan Tuhan. Oke teman-teman, dengan begitu kita nggak perlu khawatir dengan masa depan. Kenapa? Karena setiap hari kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Nanti di minggu-minggu yang akan datang kita akan lanjutkan lagi nih pembahasan kita tentang remaja dan stres. Nah, harapan saya pelajaran atau perenungan firman Tuhan pada hari ini memberikan kita dasar untuk bisa memulai bahwa supaya kita nggak stres kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Nah, nanti dengan basic ini, kita akan melangkah ke perenungan-perenungan selanjutnya tentang remaja dan stres. Begitu saja teman-teman, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaah dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya.
Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Marilah kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 April mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, saya kembalikan ke Kak Okta. Kak Okta bareng kita nggak ya? Enggak, Kak, nggak ada. Oke, teman-teman. Baik, apa-apa. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah tiba di saat di mana kita memberikan persembahan. Nah, seperti biasa persembahannya boleh nanti teman-teman kumpulkan, kemudian dititipkan ke orang tua, atau boleh juga nanti kalau memang orang tua biasa transfer ke rekening gereja, ya boleh bersama-sama dengan persembahan dari orang tua ditransfer ke rekening gereja ya. Nah, untuk memberikan kita dasar dalam memberikan persembahan, saya akan membacakan Mazmur 86 ayat 12 ya. Persembahan kita adalah ucapan syukur kita. Mazmur 86 ayat 12 mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Nah, sambil kita menghayati ayat ini, ya siapa tahu juga teman-teman mau menyiapkan persembahannya, kita akan mendengarkan, menyanyikan bersama-sama lagu dari NKB 128, Ku Berserah Kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjaga.
Oke, saya kembalikan ke Kak Okta. Sebentar, Kak Okta ada nggak ya? Oke, Kak Okta belum ada. Iya, teman-teman, kita sudah mau sampai di penghujung kebaktian kita pada saat ini, tapi sebelumnya kita mau menyampaikan dulu doa-doa syafaat kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan. Kembali kami berdoa, menaikkan permohonan kami bersama-sama. Kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah Tuhan berikan kami kesempatan untuk menyampaikannya. Kami percaya bahwa persembahan yang kami berikan itu pun asalnya dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan yang melihat ketulusan hati kami di dalam memberikannya, kiranya Tuhan juga yang memakai persembahan itu untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa bagi Komisi Remaja di Pos Cilengsi, Tuhan, sekalipun kami karena keterbatasan dan kendala koneksi tidak selalu bisa bertemu setiap minggu, tetapi kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kesatuan hati. Tuhan menyatukan hati kami, sekalipun kami tidak bisa bertemu bertatap muka, tetapi Tuhan yang memberikan kami kesehatian, Tuhan yang memberikan kami kerinduan untuk bersekutu, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah pandemi pada saat ini, kami masih harus tetap belajar. Oleh karenanya kami menyerahkan studi remaja Pos Cilengsi ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkarya di tengah segala keterbatasan yang ada, Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat guru kami, walaupun kami tidak bisa bermain bersama-sama dengan teman-teman kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati supaya kami boleh tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, meskipun pembelajaran dilakukan dari jarak jauh. Kami berdoa untuk pemerataan vaksin COVID-19, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang berkarya di dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 sekarang ini. Kami berdoa supaya vaksin yang ada boleh disebarkan secara merata, sehingga setiap orang bisa mendapatkan kesempatan pada waktunya nanti untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kami berdoa bagi pemerintah yang akan melaksanakan vaksinasi itu. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya yang masih terus dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, sumber hikmat dan kebijaksanaan kiranya mengaruniakan kepada pemerintah kami hikmat, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan yang sesuai di dalam menanggulangi pandemi. Tuhan, inilah doa-doa yang bisa kami naikkan kepadamu. Masih banyak doa-doa pribadi kami yang tidak sempat kami naikkan, tetapi kami percaya, seperti yang kami baca tadi, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami butuhkan. Oleh karenanya kami menaikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Iya, teman-teman, sebelum kita kembali ke kehidupan kita ya, berjibaku atau baku hantam, mungkin baku hantam dengan kenyataan hidup, masih harus belajar, mungkin masih harus ada hal-hal yang dikerjakan gitu ya. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku ya, sambil mengingat teman-teman bahwa Tuhan yang kita miliki itu bukan Tuhan yang ada di awang-awang, bukan Tuhan yang entah kayak apa bentuknya misalnya gitu ya, tetapi Tuhan yang firman Tuhan itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Tuhan yang menjadi manusia itu tidak hanya diam saja melihat penderitaan kita, tetapi dia bahkan ikut merasakan, bahkan melakukan, memberikan nyawanya sendiri bagi kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau bergantung sepenuhnya kepada Dia sehingga kita tidak
terjebak di dalam kekhawatiran. Bersama-sama kita akan nyanyikan Tuhan Yesus sahabatku. Kita. Dia melebihi segalanya bagi kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Yang mau menjadi sahabat, dan dia juga yang menjadi roti hidup yang mengenyangkan kita, memenuhi segala kekurangan kita. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaanku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku, melebihi segalanya bagiku, melebihi segalanya bagiku. Saya mohon kesediaan Bu Novi untuk memimpin kita dalam doa penutup, Bu Novi. Oke, mari Kak dan teman-teman remaja semua, kita tutup ibadah doa ini. Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan di sore hari ini.
kami bisa melaksanakan ibadah remaja Pos Cilengsi walaupun berjalan kurang baik, tapi kami sudah menyelesaikannya dengan baik. Kiranya firman yang ditaburkan oleh Kak Hendra, Engkau memberkati anak-anak remaja kami Tuhan, sehingga mereka mampu melekat kepadamu Tuhan, sehingga mereka mengerti apa yang Kau kehendaki melalui firman yang sudah dibaca. Berkatilah kami semua, sehingga kami juga bisa melakukan kehendak-Mu melalui firman yang kami baca, sehingga semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar ini kami mau mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau juga menyertai kegiatan kami selanjutnya Tuhan, apa yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita berpisah ya, saya mau mengumumkan beberapa hal dulu. Jadi nanti di tanggal 10 April tahun 2021 ya, hari Sabtu, kita akan mengadakan Paskah Remaja bersama ya, antara Komisi Remaja GKI Keranggan dengan Komisi Remaja di Pos Cilengsi. Nah, teman-teman diundang untuk hadir. Nanti pengumuman selanjutnya akan diberitahukan di minggu yang akan datang ya, teman-teman. Terus juga berikutnya dalam rangka memeriahkan Paskah Remaja khususnya, nah kita nanti akan mengadakan lomba menghias masker. Tapi maskernya itu udah dikasih, nanti akan dikasih template-nya ya teman-teman, akan dikasih gambarnya, jadi masker polos begitu gambarnya dikasih. Nah teman-teman dipersilakan untuk menghiasnya, kemudian nanti akan post di Instagram. Nah kalau teman-teman mau ikut, tapi Kak saya nggak punya akun Instagram, gimana? Nggak apa-apa, nanti di-share aja ke kakak-kakak yang ada di sini, mungkin Kak Okta atau Kak Esther atau saya. Nanti kita akan upload di Instagram Komisi Remaja ya. Oke teman-teman, pengumuman dari saya itu saja. Nanti kita akan beritahukan pengumuman lebih lanjutnya ya. Nah sekarang kita seperti biasa akan foto bersama dulu nih.